Падобна, супрацоўніцтва Беларусі і Индонезии у сферы обороны становится все больше цікавым. Як ты думаешь, что это может означать? На мой погляд, это не только поставки техники, значно важнее долготнёрство. 最近，白热卢梭和印度尼西亚在国防领两的合作，这不仅体现了双方扩大军事合作，也反映出印度尼西亚正在雄取更加多元化的国防跑盘制。 Di dunia pertahanan, setiap kunjungan kepala negara jarang dipandang sebagai agenda diplomasi biasa. Bagi para analis militer, pertemuan tingkat tinggi sering menjadi momentum untuk membuka pintu kerjasama strategis yang telah dipersiapkan melalui jalur diplomatik, militer, maupun industri selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Kedatangan Presiden Belarus ke Indonesia pun memunculkan berbagai spekulasi. Salah satu pertanyaan yang paling banyak dibahas adalah, apakah kunjungan ini akan menjadi awal dari kerjasama pertahanan yang lebih luas antara Jakarta dan Minsk? Belarus bukanlah produsen alutsista terbesar di dunia. Namun, negara ini mewarisi basis industri militer yang sangat kuat sejak era Uni Soviet. Hingga kini, Belarus dikenal memiliki kemampuan dalam modernisasi kendaraan tempur, radar, sistem peperangan elektronik, kendaraan militer, hingga sistem pertahanan udara. Banyak negara masih memanfaatkan kemampuan industri Belarus untuk memperpanjang usia pakai maupun meningkatkan kemampuan alutsista buatan Soviet dan Rusia. Dari perspektif Indonesia, kerjasama dengan Belarus memiliki daya tarik tersendiri. TNI masih mengoperasikan sejumlah sistem persenjataan yang menggunakan teknologi Rusia maupun ex-Uni Soviet. Karena itu, Belarus dapat menjadi salah satu mitra yang mampu menyediakan modernisasi, suku cadang, integrasi sistem elektronik, maupun peningkatan kemampuan tanpa harus membeli platform baru yang jauh lebih mahal. Salah satu isu yang paling banyak menjadi perhatian adalah peluang kerjasama terkait sistem pertahanan udara Buk MB2K. Sistem ini merupakan hasil modernisasi keluarga rudal Buk yang dikembangkan industri pertahanan Belarus dengan menggabungkan radar, perangkat elektronik, dan rudal yang telah ditingkatkan kemampuannya. Buk MB2K dirancang untuk menghadapi berbagai ancaman udara modern, mulai dari pesawat tempur, rudal jelajah, hingga sebagian jenis drone, bagi Indonesia yang tengah membangun konsep pertahanan udara berlapis. Sistem seperti Buk MB2K dinilai mampu mengisi lapisan pertahanan jarak menengah. Jika diintegrasikan dengan radar nasional serta sistem pertahanan udara lainnya, Indonesia berpotensi memperoleh jaringan pertahanan yang lebih efektif dalam melindungi pangkalan militer, objek vital nasional, maupun wilayah strategis. Namun, hingga saat ini belum terdapat pengumuman resmi dari pemerintah Indonesia maupun Belarus mengenai kontrak pembelian Buk MB2K. Oleh karena itu, setiap pembahasan mengenai akuisisi sistem ini masih berada pada ranah analisis dan spekulasi yang didasarkan pada arah kerjasama kedua negara, bukan pada keputusan resmi. Selain pertahanan udara, perhatian juga tertuju pada kemungkinan modernisasi pesawat tempur MiG-29. Belarus memiliki pengalaman panjang dalam melakukan overhaul, peningkatan avionik, integrasi radar baru, sistem peperangan elektronik, serta perpanjangan usia operasional berbagai varian MiG-29 yang digunakan oleh sejumlah negara. Dalam beberapa tahun terakhir memang muncul berbagai spekulasi mengenai peluang Indonesia memperoleh armada MiG-29 surplus dari Belarus. Secara teknis, opsi tersebut memungkinkan karena Belarus sedang melakukan generasi sebagian armada tempurnya. Akan tetapi, hingga kini belum ada konfirmasi resmi bahwa Indonesia akan membeli ataupun menerima MiG-29 dari Belarus. Apabila kerjasama tersebut benar-benar berkembang di masa depan, fokusnya kemungkinan bukan hanya pada pembelian pesawat, tetapi juga transfer kemampuan pemeliharaan, dukungan logistik, modernisasi avionik, dan peningkatan kesiapan operasional. Pendekatan semacam ini sejalan dengan arah modernisasi TNI yang tidak hanya mengejar jumlah alutsista, tetapi juga keberlanjutan kemampuan operasional dalam jangka panjang. Lebih jauh lagi, peluang kerjasama pertahanan Indonesia dan Belarus tidak terbatas pada dua program tersebut. Belarus memiliki kompetensi dalam pengembangan radar 3 dimensi, sistem komando dan kendali, kendaraan taktis, kendaraan lapis baja, simulator pelatihan, hingga teknologi peperangan elektronik yang kini menjadi salah satu elemen penting dalam peperangan modern. Bagi Indonesia,
Akses terhadap teknologi tersebut dapat memperkuat industri pertahanan nasional apabila dikombinasikan dengan kebijakan alih teknologi, produksi bersama, maupun peningkatan kemampuan sumber daya manusia. Dengan demikian, manfaat kerjasama tidak hanya berhenti pada pembelian alutsista, tetapi juga meningkatkan kapasitas industri pertahanan dalam negeri. Jayalah Indonesiaku!